Seperti Cuman tanggal pastinya kita masih belum bisa kasih tahu. konflik keluarga mendiang Ratu Horor Susana barangkali menjadi cerita paling tragis di jagat hiburan tanah air. Betapa tidak, pasca Susana wafat 15 Oktober lalu di rumahnya di daerah Magelang, Jawa Tengah, keributan antara Kiki Maria dan Cliff Sangra tak juga surut. Konflik yang dilatar belakangi perebutan harta warisan itu malah makin simpang siur. Senin 23 Februari lalu, Kiki melaporkan Cliff dan notarisnya Kun Sri Hastuti ke Polresta Magelang atas tuduhan merekayasa akta tanah dan bangunan warisan Susana di Jalan Kebon Dalem Gang 2 yang kini ditempati Cliff. Keduanya diduga melanggar pasal 263 KUHP, jungto pasal 264 KUHP, jungto pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat yang bisa menjerat Cliff dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kiki tidak terima haknya dihilangkan dari daftar ahli waris Susana. Ia menaksir mengalami potensi kerugian hingga 1 miliar rupiah. Menurut Kiki, rumah yang ditempati ayah tirinya itu masih menjadi haknya. Ia menerima hibah atas rumah tersebut dari ayah kandungnya Diki Suprapto tahun 1986. Oleh karena itulah, makanya terhadap keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya itu
kita akan melaporkan kepolisian pada hari ini juga. Sementara itu, dari hasil penelusuran tim Cek dan Ricek, data di BPN Magelang mencatat bahwa tanah dan bangunan di Jalan Kebon Dalem Gang 2 masih atas nama Susana, istri Diki Suprapto, bukan atas nama Cliff ataupun Kiki Maria. Mungkin 4 hari lebih setelah si Susana meninggal, 4 hari lebih ini si Cliffnya kan ke kantor pertanahan. Dia mau mengajukan permohonan balik nama sertifikat yang semula atas nama si Susana, Diki, istri Diki Suprapto, mau dibalik nama atas nama Cliff. Nah, di dalam perjalanan belum sampai diterbitkan sertifikatnya, itu ada pihak yang merasa keberatan, yaitu anaknya itu yang bernama Kiki Maria. Kalau nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, monggo silahkanlah pihak yang merasa keberatan tuh mengajukan gugatan aja ke pengadilan. Atas saran pihak BPN itulah, Kiki lantas pergi ke kantor polisi dan melaporkan Cliff. Bersama dengan pelaporan itu, Kiki hadir di Polresta Magelang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi atas laporan Cliff sebelumnya yang menuding Kiki merusak pagar rumah di Kebon Dalem. Kecuali persoalan tanah, Kiki menilai Cliff terlalu mengada-ada karena tak ada kerusakan apapun pada pagar rumah itu. Tidak ada yang rusak, tidak ada pengerusakan. Kemudian ya sebenarnya yang sebagai pemilik rumah itu siapa? Kronologisnya cuma datang, sebelum masuk ke pagar sudah bertemu dengan pembantu. Saya memanggil pembantu, pembantunya malah lari masuk ke dalam rumah yang sudah ditunggu oleh seseorang di dalam rumah. Dibukakan pintu, langsung dikunci, menjepit tangan saya, dan kemudian saya gedor pintunya. Sayang, saat didatangi ke rumah di Jalan Kebon Dalem, rumah tersebut terlihat sepi, tak ada kegiatan apapun. Cliff sendiri sulit dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait persoalan ini.